Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2862. Suara berisik itu terus terngiang di hatiku. Seperti tikus-tikus yang tak terhitung jumlahnya berbisik-bisik dalam kegelapan, penuh kegembiraan dan keterkejutan. Suyi masih tidak bisa mendengar apa yang dikatakan suara-suara itu. Namun, dia jelas merasakan bahwa saat buku takdir menjadi panas, jalan vitalitas murni diam-diam muncul dari tanah di bawah kakinya, dan ditelan oleh buku takdir. Kekuatan semacam itu sangat agung dan berat, jauh lebih ajaib daripada karakter kelahiran Raja Iblis. Namun, Suyi menghentikan semua ini tanpa ragu-ragu, dan diam-diam menyegel buku takdir. Seketika, buku takdir kembali ke keadaan semula. Tidak ada lagi jalan vitalitas yang hebat yang muncul dari tanah di bawah kakinya. Namun, di dalam hati Suyi, semburan bisikan berisik itu menghilang dan benar-benar terdiam. Suyi melihat sekeliling dan mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang menyadari ketidaknormalan di sisinya, jadi dia merasa lega. Tanah di bawah kakimu adalah kerangka yang ditinggalkan oleh leluhur iblis purba. Alasan mengapa buku takdir mengalami perubahan seperti itu pasti terkait dengan benda ini. Suyi diam-diam berkata dalam hatinya, setelah memasuki kota, cari tempat yang aman, lalu serap kekuatan dari kerangka leluhur iblis, dan lihat perubahan luar biasa apa yang akan terjadi pada buku takdir. Di dekat gerbang Limbao Tiancheng, sudah ada banyak sosok monster besar yang datang dan pergi, alirannya tak berujung, dan tampak sangat hidup. Hal yang paling menarik adalah bahwa tidak peduli seberapa kuat monster besar itu, mereka semua berubah menjadi bentuk manusia, tetapi mereka masih mempertahankan banyak karakteristik monster. Beberapa memiliki kepala ular dan tubuh manusia, beberapa menyeret ekor ikan yang indah, beberapa memiliki sisik di kulit mereka dan sebagainya. Dapat juga dilihat dari ini bahwa monster yang telah berubah menjadi bentuk manusia ini belum memadatkan bentuk manusia yang sebenarnya. Ketika Xing Chanzi melihat ke atas gerbang kota, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, wajahnya berubah, dan dia berkata melalui transmisi suara, "Tuanku, lihat cepat." Suyi mengikuti tatapannya, dan melihat tubuh 7 monster besar tergantung di atas gerbang kota yang megah. Semuanya berdarah, sekarat, dan tidak sadarkan diri. Suyi sekilas mengenali bahwa mereka adalah 7 pengikut Kaisar Iblis Merak. Beberapa waktu lalu, ketujuh bawahan ini menghilang secara aneh, yang membangkitkan amarah Kaisar Iblis Merak. Alasan mengapa Kaisar Iblis Merak meninggalkan alam rahasia 5 warna terlepas dari luka-lukanya adalah karena dia tidak bisa menerimanya. Namun siapa yang mengira bahwa ketujuh pengikut yang menghilang secara misterius ini akan digantung di tembok kota Limbao Tiancheng dengan cara yang begitu megah. Ini adalah demonstrasi untuk burung merak tua. Wajah Xing Chanzi jelek. Dia juga berubah menjadi tubuh manusia saat ini, tetapi dia tetap berkepala kodok dan mengenakan jubah perak. Bukankah kamu mengatakan bahwa Limbao Tiancheng selalu bersikap netral dan semua pembunuhan dilarang, tetapi mengapa 7 bawahan Kaisar Iblis Merak tergantung di tembok kota? Suyi sedikit mengernyit. Dalam perjalanan ke sini, Xing Chanzi telah memperkenalkan bahwa ada 4 Kaisar Iblis yang duduk di Limbao Tiancheng, yang dikenal sebagai 4 penguasa kota besar. Dengan keempat Kaisar Iblis ini duduk di kota, hampir tidak ada yang berani membuat masalah di Limbao Tiancheng untuk waktu yang lama. Itulah sebabnya Limbao Tiancheng begitu makmur, menarik monster besar dari berbagai perairan untuk berbisnis. Anak-anak kecil tidak tahu banyak. Xing Chanzi menunjukkan ekspresi khawatir, jika Limbao Tiancheng juga bergabung dengan Yinglong Yao Huang, segalanya akan sulit. Suyi berpikir sejenak, lalu berkata melalui transmisi suara, "Ayo pergi sekarang dan lihat apakah ada perubahan." Xing Chanzi tertegun sejenak, lalu segera menyadarinya, dan mengangguk setuju. Seketika, keduanya berbalik dan pergi, dan sosok mereka menghilang dengan cepat. Dalam 1/4 jam, dalam arus bawah yang mengamuk, Xing Chanzi tiba-tiba mengirimkan transmisi suara, "Tuanku, seseorang sedang mengikuti, apakah Anda ingin menghindarinya?" Suyi berkata, "Tidak perlu, mari kita tunggu saja di sini, tunggu di pinggir, dan melarikan diri jika kita tidak bisa bertarung." Xing Chanzi tertegun, lalu dia tersenyum dan berkata, "Tuanku, kurasa begitu." Keduanya menunggu di sana, dan segera, arus bawah melonjak di kejauhan, dan lebih dari selusin sosok bergerak ke arah mereka. Para pemimpin sebenarnya adalah 2 Raja Iblis. Seekor iblis ikan yang ditutupi sisik hijau tua, memegang tombak tulang seputih salju, penuh taring, dan penuh dengan roh jahat. Monster seperti kelabang sepanjang 100 kaki dengan tubuh hitam pekat, sepasang capit merah menyala, dan kilau dingin dan brutal di matanya. Di belakang kedua Raja Iblis itu ada lebih dari selusin iblis besar.
Yang menarik adalah monster-monster besar ini semuanya mengenakan baju besi perak yang seragam, jelas berasal dari kubu yang sama. Tuanku, itu adalah Raja Iblis di bawah komando, Kaisar Iblis bertangan 1000, dari Lingbao Tiancheng, dan monster-monster besar itu adalah para pengawal berbaju besi perak dari Lingbao Tiancheng. Menurut rumor Xing Chanzi, iblis ikan yang ditutupi sisik hijau tua adalah Raja Iblis Molu, dan Raja Iblis Sengat Darah, yang mirip kelabang berada di bawah komando Kaisar Iblis bertangan 1000, yang telah ditempatkan di Lingbao sepanjang tahun, Kota Langit. Nanti akan ada yang dibiarkan hidup. Su Yi segera menjawab lewat transmisi suara. Tepat saat dia berbicara, Raja Iblis Molu, di kejauhan mengangkat tombak tulang seputih salju di tangannya, dan berteriak, Xing Chanzi, kamu telah terdaftar sebagai penjahat yang dicari oleh Lingbao Tiancheng. Jika kamu berani melawan, kamu akan dibunuh. Amnesti, yang dicari. Xing Chanzi tercengang, kapan aku menyinggung Kaisar Iblis bertangan 1000 milikmu? Dan ibu siapa yang memberi perintah itu? Ini benar-benar keterlaluan, kau harus tahu bahwa dia belum pernah ke Lingbao Tiancheng dalam ribuan tahun terakhir. Kau kembali bersama kami, itu akan menjadi jelas. Mata Raja Iblis Molu dingin, kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Xing Chanzi tampak tidak yakin untuk beberapa saat. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, Su Yi menggunakan kekuatan supernatural, menahan konstitusi surgawi di mulutnya, dan suara yang dalam dan tidak jelas bergema di air. Ledakan. Kepala Raja Iblis Molu hampir meledak seolah disambar petir, dan dia menjerit menyedihkan. Hampir pada saat yang sama, sosok Xing Chanzi meledak seperti kilatan cahaya, dan langsung menuju ke Raja Iblis Penyengat Darah. Ketika perubahan tiba-tiba terjadi pada Raja Iblis Molu, Raja Iblis Sueze terkejut. Dia memiliki temperamen yang hati-hati dan akan segera mundur. Tetapi Xing Chanzi tidak memberinya kesempatan untuk menghindar sama sekali, dan melepaskan sinar bulan perak yang menyilaukan untuk menjerat Raja Iblis Penyengat Darah dengan erat. Para penjaga berlapis perak itu tidak lambat bereaksi, dan mereka semua menembak pada saat pertama, setengah membunuh Su Yi dan setengah membunuh Xing Chanzi. Meskipun para penjaga berlapis perak ini adalah monster besar, tidak ada satupun dari mereka yang telah memadatkan karakter kelahiran mereka. Yang paling kuat sebanding dengan Ji Wu Boundary, di antara para petapa, bahkan tidak sebaik batas tanpa batas. Dan yang lemah hanya sebanding dengan Master Tao dari batas kenaikan abadi. Ketika kelompok penjaga berlapis perak itu datang ke arah Su Yi melangkah maju tanpa ragu-ragu. Lengan kanannya seperti pedang, memotong ke depan. Air yang gelap dan keruh itu tiba-tiba diterangi oleh cahaya pedang yang menyilaukan. Saat berikutnya, sosok kelompok penjaga berlapis perak itu semuanya hancur berkeping-keping oleh energi pedang yang tak tertandingi. Raja Iblis Penyengat Darah, yang bertarung sengit dengan Xing Chanzi di kejauhan, tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, dan wajahnya langsung berubah total. Dia melihat dengan jelas bahwa tubuh Raja Iblis Molu terkoyak secara misterius, berubah menjadi potongan-potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia akan mati, dia berteriak ngeri, ini tidak mungkin. Bagaimana orang itu tahu kata kelahiranku? Suara itu masih bergema, Raja Iblis Molu telah pergi, hanya sisik hijau tua yang tidak mencolok yang tersisa di lapangan. Di dalam sisik-sisik itu, muncul dua karakter zodiak. Lu Xie, Raja Iblis Penyengat Darah terkejut, benar-benar ketakutan. Dia menggigit ujung lidahnya, dan tiba-tiba menggunakan kekuatan gaibnya yang putus asa, mencoba melarikan diri. Tetapi pada saat ini, suara lain yang dalam dan tidak jelas terdengar, seperti suara pertama dari era primordial, menyebar di area air ini. Kepala Raja Iblis Penyengat Darah berdengung, jiwanya sangat sakit, suasana hatinya terkoyak, dan teriakannya mengguncang langit. Xing Chanzi menghela napas lega, tidak perlu baginya untuk melakukan apapun, Raja Iblis Penyengat Darah sudah mati. Dengan sekejap sosoknya, dia dengan kejam membunuh para penjaga lapis baja perak itu. Pertarungan berakhir dalam sekejap mata, dan salah satu penjaga lapis baja perak dipukul pingsan oleh Xing Chanzi dan tetap hidup. Semua penjaga lapis baja perak lainnya terbunuh. Tuanku, pertarungan seperti ini sungguh mengasyikkan, seperti memotong melon dan sayuran, sangat keren. Xing Chanzi tersenyum lebar. Ia terkejut dalam hati. Ketika ia membunuh Raja Iblis Xiao Yue sebelumnya, ia telah melihat kekuatan luar biasa dari buku takdir. Sekarang, ketika dua Raja Iblis, Molu dan Suezi, dipanggil untuk menghancurkan karakter kelahiran mereka dan mati satu persatu, Xing Chanzi akhirnya menyimpulkan bahwa tuannya, pejabat kehidupan, telah menguasai sebagian kekuatan magis dalam buku takdir. Siapapun yang dipanggil dengan namanya akan mati. Harus diketahui bahwa semua Raja Iblis itu adalah penguasa yang kuat, dan mereka terbiasa mendominasi. Selama mereka tidak memprovokasi Raja Iblis, mereka dapat merajalela di sungai takdir yang panjang. Namun, di hadapan Panglima tertinggi, itu sama sekali bukan apa-apa.
Suyi melambaikan jubah lengan bajunya. Dua benda dengan karakter zodiak jatuh ke tangan. Sebuah sisik berlumuran darah diukir dengan kata-kata, Lu He. Sebuah kantong empedu yang pecah, diukir dengan kata-kata, hujan panjang. Karakter kelahirannya sangat aneh, terdistorsi seperti cacing tanah, seolah terbentuk secara alami, memancarkan pesona kuno dan primitif. Suyi sangat meragukan bahwa karakter kelahiran ini adalah salah satu Taoisme bawaan tertua, dan tidak diciptakan oleh seseorang. Tuanku, apakah kita masih harus kembali ke Lingbao Tiancheng? Tanya Xing Chanzi. Kembali, Suyi berkata, tidakkah menurutmu jika kamu menggunakan tubuhmu sebagai umpan untuk memancing ular keluar dari lubang, dan kemudian menunggu kelinci, kamu mungkin dapat mengumpulkan lebih banyak karakter kelahiran? Mata Xing Chanzi cerah, dan dia bersiap. Ini luar biasa, sungguh menakjubkan. Tiba-tiba Suyi berbicara lagi. Suara samar dan dalam tiba-tiba terdengar di perairan ini. Seketika, teriakan tumpul terdengar dari perairan keruh di kejauhan. Xing Chanzi tertegun sejenak, lalu wajahnya sedikit berubah. Sosoknya bergerak, dan dia tiba di tempat teriakan itu keluar dalam sekejap. Benar saja, dia melihat tubuh merah tua yang tampak seperti kura-kura raksasa yang menjerit kesakitan, dengan daging dan darah mengelupas seperti hujan. Xing Chanzi sekilas mengenali bahwa itu adalah Raja Iblis Fatan, yang juga seorang prajurit di bawah komando Raja Iblis Seribu Tangan di Lingbao Tiancheng. Selain itu, Raja Iblis Fatan sangat berbahaya, jauh lebih rendah daripada dua Raja Iblis Molu dan Suezi. Di Lingbao Tiancheng, Raja Iblis Feiyan jelas merupakan eksistensi teratas di bawah komando Raja Iblis Seribu Tangan. Selain itu, kekuatan supernatural kelahiran Raja Iblis Feiyan juga sangat istimewa. Dia dapat menyelinap dan bersembunyi di balik bayangan yang terjalin dengan terang dan gelap, bahkan beberapa Raja Iblis merasa sulit untuk menyadari keberadaannya. Dalam beberapa tahun terakhir, telah beredar rumor di semua perairan utama bahwa jika Anda menjadi sasaran Raja Iblis Fatan, Anda akan mati tanpa tahu bagaimana terbunuh. Karena dia seperti pembunuh yang terlahir, mampu membunuh secara diam-diam dan tiba-tiba. Xing Chanzi mematahkan kepalanya dan tidak menyangka bahwa Raja Iblis Fatan telah bersembunyi dalam kegelapan selama ini. Namun jelas, tidak peduli seberapa bagus keterampilan penyembunyian Raja Iblis Fatan, dia tidak dapat lolos dari mata dan telinga komandan. My Novel Chapter 2863. My Novel. Raja Iblis Fatan meninggal begitu saja. Xing Chanzi merasa sedikit tidak nyata. Namun, dia juga semakin menyadari kengerian buku takdir. Satu kata adalah hidup dan mati. Tidak peduli seberapa kuat Raja Iblis Anda, betapa agungnya Anda dalam hidup, tetapi di depan petugas takdir, Anda ditakdirkan untuk menjadi tidak berdaya, tentang hidup dan mati. Suyi melayang, dan menyingkirkan sepotong tulang dari jari kelingkingnya, yang diukir dengan karakter kelahiran Feiyan. Abu-abu tersembunyi. Suyi menemukan hal yang sangat menarik. Semua Raja Iblis yang memadatkan karakter kelahiran mereka akan menyembunyikan karakter kelahiran mereka di bagian tubuh mereka yang paling tidak mencolok. Setiap Raja Iblis bersembunyi di tempat yang berbeda. Sama seperti Xing Chanzi, karakter kelahirannya tersembunyi di dalam sepasang pupil. Ayo pergi, sebelum mereka bereaksi, pergilah keluar Lingbao Tiancheng lagi. Kata Suyi, beberapa hal, tergesa-gesa membuat sia-sia. Untuk beberapa hal, Anda harus mengejar waktu. Setelah mengalami pembunuhan ini, Suyi menyimpulkan bahwa, Kaisar Iblis Bertangan Seribu, salah satu dari 4 penguasa kota Lingbao Tiancheng, ditakdirkan untuk berkolusi dengan Kaisar Iblis Yinglong. Xing Chanzi dan dirinya sendiri hanya muncul di luar gerbang Lingbao Tiancheng, dan mereka menjadi sasaran orang-orang. Bisa dibayangkan bahwa lawan Raja Iblis Merak kali ini telah mengetahui situasi di alam rahasia 5 warna, dan tahu bahwa Xing Chanzi dan dirinya sendiri termasuk dalam kubu Raja Iblis Merak. Segera, Su Yi dan Xing Chanzi kembali dengan cara yang sama, mengulangi trik lama mereka, berjalan di sekitar gerbang Lingbao Tiancheng, dan berbalik. Kali ini, setelah hanya setengah jam, mereka disusul. Sayangnya, kali ini hanya ada satu Raja Iblis dan sekelompok bawahan Iblis besar. Xing Chanzi mengenali bahwa itu adalah Raja Iblis Cipot, dan dia adalah bawahan, Kaisar Iblis Baye, salah satu dari 4 penguasa kota Lingbao Tiancheng. Ini membuat hatinya terasa lebih berat. Karena semua ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Kaisar Iblis Seribu Tangan bukanlah satu-satunya yang bersekongkol dengan Kaisar Iblis Yinglong. Tidak mengherankan, Suyi menggunakan kekuatan supernatural, mulut mengandung konstitusi surgawi, untuk menekan dan membunuh Raja Iblis Pot penguasa dengan satu kata. Xing Chanzi membunuh monster besar lainnya sekaligus. Suyi mendapat karakter kelahiran lain. Bei Zhen. Sejauh ini, ditambah yang dikumpulkan dari perburuan Raja Iblis Xiao Yue, Suyi sekarang memiliki 5 karakter kelahiran Raja Monster di tangannya. Tuanku, apakah Anda ingin mencoba lagi? Xing Chanzi sedikit kecanduan. Adalah baik untuk mengikuti komandan,
membunuh Raja Iblis sama sekali tidak memerlukan usaha, dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Namun, Sui menggelengkan kepalanya, tidak ada kecelakaan, jika kita mendekati gerbang Limbao Tiancheng, aku khawatir kita akan memprovokasi Kaisar Iblis. Hati Xing Chanzi bergetar. Ayo pergi, mari kita cari tempat untuk bersembunyi selama sehari. Sui membuat keputusan. Xing Chanzi setuju tanpa ragu-ragu. Kekagumannya terhadap Sui bukan hanya karena pihak lain yang bertanggung jawab atas nasib, tetapi juga karena keputusan dan metode pihak lain sangat canggih. Bahkan jika dia diminta untuk melompat ke dalam lubang api saat ini, dia tidak akan pernah mengerutkan kening. Tidak lama setelah Sui dan Xing Chanzi pergi, tiba-tiba ada suara gemuruh di area air ini, dan aliran takdir tiba-tiba mendidih seperti bisul. Dua sosok dengan aura menakutkan muncul dari udara tipis hampir pada saat yang bersamaan. Semuanya humanoid. Yang satu mengenakan jubah ular piton hitam, mengenakan mahkota di kepalanya, dengan wajah yang aneh, dan sepasang mata ungu bersinar dengan guntur yang aneh dan menakutkan. Seorang lelaki tua pendek, berambut putih, berjubah kuning, dengan tubuh gemuk dan berkumis, memegang tongkat hitam, dengan labu hijau kecil tergantung di atasnya. Yang pertama adalah Kaisar Iblis bertangan seribu. Yang terakhir adalah Kaisar Iblis Baye. Mereka semua adalah penguasa kota Limbao Tiancheng, masing-masing dengan tugasnya sendiri. Di bawah sungai takdir yang panjang, keberadaan seperti Kaisar Iblis sebanding dengan Raja Surgawi Agung teratas di alam surga abadi. Namun, di dalam air, mereka dapat melawan Kaisar Surga. Dan, leluhur iblis, di sungai takdir yang panjang itu semuanya bercokol di beberapa daerah terlarang dan jarang keluar. Ini juga membuat keberadaan di tingkat Kaisar Iblis tampak seperti keberadaan seperti Tuan di sungai takdir yang panjang. Ini sangat mirip dengan domain abadi. 9 Kaisar Surgawi tidak akan mudah keluar untuk berjalan-jalan, dan mereka yang benar-benar memegang otoritas mengerikan adalah Raja Surgawi teratas dari 5 benua teratas di dunia. Di pihakku, Molu, Sueji, dan Fatan semuanya mati, dan di pihakmu, Pot penguasa mati. Kali ini, lawannya, tidak mudah. Kaisar Iblis bertangan seribu, yang mengenakan jubah ular piton hitam, membuka mulutnya. Mata ungunya mengamati perairan di dekatnya, dan guntur di matanya menyebar, seolah-olah dia sedang mencari petunjuk. Ketika Pot penguasa dikirim, aku memberinya harta rahasia, yang cukup untuk menyelamatkan hidupnya bahkan jika dia dipukul oleh Kaisar Iblis. Di satu sisi, Kaisar Iblis Baye yang pendek dan gemuk mengerutkan kening dan berkata, tapi sekarang, dia meninggal entah dari mana. Aneh sekali. Dia mengulurkan tangan dan mengambil labu hijau dari atas tongkat hitam, dan menggoyangkannya dengan ringan. Lingkaran riak hijau zamrud menyebar. Namun dalam sekejap, riak pukulan ini tiba-tiba pecah dan hancur. Wajah Baye Yao Huang sedikit berubah. Labu ini adalah harta langka, yang disebut labu mundur, yang dapat mereproduksi semua adegan yang terjadi 1 jam yang lalu. Namun sekarang, kekuatan labu mundur telah hancur. Kamu benar, kali ini lawannya sangat kuat. Baye Yao Huang berkata, hanya saja aku tidak mengerti, siapa yang bisa memiliki kekuatan gaib yang begitu besar dan berdiri di pihak Kaisar Iblis Merak. Apakah pihak lain tidak tahu bahwa Kaisar Iblis Naga mengeluarkan perintah kematian untuk menghukumnya dengan segala cara? Bunuh Kaisar Iblis Merak. Kaisar Iblis bertangan seribu berpikir sejenak, lalu berkata, konon, orang yang muncul di luar Limbao Tiancheng bersama Xing Chanzi adalah seorang pemuda berpakaian hitam dengan penampilan seorang Taois. Wajah aslinya. Baye Yao Huang berkata, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kirimkan masalah ini ke Taois Yinglong, kita akan kembali ke kota dan menunggu balasan Taois Yinglong. Kaisar Iblis bertangan seribu berkata, lawan pasti akan menyelamatkan Kaisar Iblis Merak. Cukup tatap Kaisar Iblis Merak, dan lawannya pasti akan muncul. Baye Yao Huang mengangguk. Tak lama kemudian, sosok kedua Kaisar Iblis itu menghilang begitu saja. Di kedalaman sungai, terdapat terumbu karang yang padat. Di bawah salah satu terumbu karang, Sui menatap buku takdir dengan penuh harap. Sebelumnya, buku takdir telah mengumpulkan 4 karakter kelahiran satu demi satu, dan kini buku takdir tersebut dipenuhi dengan Dao Guang yang misterius dan tidak jelas. Di bawah tatapan Sui, sudut halaman pertama buku takdir itu terbuka perlahan. Buku itu terbuka setengah halaman. Sekilas, di antara halaman-halaman buku itu tampak seperti reruntuhan besar yang tak terduga, dipenuhi dengan suasana yang kacau, dan samar-samar terdapat 5 karakter zodiak yang mengambang dan tenggelam di kedalaman reruntuhan besar. Dan segala macam sentimen yang tak terbayangkan membanjiri hati Sui. Untuk waktu yang lama, ada kegembiraan yang tak tersembunyi dalam ekspresi Sui. Pencerahan ini memungkinkannya memperoleh metode rahasia untuk meredam keadaan pikirannya, yang disebut platform spiritual, bab induksi. Hanya saja,
Ini hanyalah jilid pertama dari bab induksi Lingtai, dan apa yang tercatat di dalamnya adalah rahasia pendinginan untuk memurnikan jiwa dan memadatkan cahaya hati. Dan menurut catatan dalam bab induksi Lingtai, ada 3 jilid warisan penempaan kondisi pikiran ini. Ini adalah metode rahasia pertama yang terkait dengan penempaan jiwa dan pemadatan cahaya hati yang diperoleh Su Yi sejak berlatih di masa lalu dan sekarang. Yang terpenting, metode rahasia ini tercetak dalam buku takdir yang misterius. Setelah sedikit pemahaman, Su Yi tenggelam dalam misteri tak terbatas dari jilid pertama bab induksi Lingtai. Di dalam hatinya, jiwa duduk bersila, dikelilingi oleh cahaya hati yang terang seperti lilin, halus dan misterius. Mengikuti pemahaman Su Yi, pikiran dan jiwa terus membentuk segel, dan cahaya hati di sekitarnya menjadi lebih terang, berubah menjadi semua jenis penampakan ajaib yang tak terbayangkan. Terkadang seperti matahari dan bulan di langit, bersinar melalui kehampaan. Terkadang seperti kunang-kunang yang berkibar di malam yang gelap, bintang-bintang bertitik, berkedip-kedip dan berkedip-kedip. Terkadang seperti lampu dalam kegelapan, lampu itu terang, menerangi kegelapan. Titik-titik-titik. Pada akhirnya, cahaya hati yang terang itu berubah menjadi energi pedang, terbang dan mendesing, apinya menakutkan. Pada saat yang sama, di tangan Su Yi, buku takdir mengalir dengan cahaya misterius, yang diserap oleh jiwa Su Yi, memungkinkan jiwa itu ditempa, ditingkatkan, dan diubah lagi dan lagi. Boom! Tiba-tiba, hati Su Yi bergetar. Suara bisikan yang familiar keluar dari buku takdir itu lagi, bergema di hati Su Yi. Jejak marga Xiao belum hilang, mengapa halaman pertama buku takdir itu diangkat? Sebuah suara serak berteriak ketakutan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Sebuah suara getir bergumam. Mungkin ini takdir. Bahkan jika kita bisa lepas dari belenggu takdir dan ketertiban, kita tidak bisa lepas dari takdir kita sendiri. Seseorang terdengar frustrasi. Tidak mungkin. Masih ada harapan. Dia adalah seorang Taois batas kenaikan abadi, hal kecil seperti sesawi di tanah. Jadi bagaimana jika dia mendapat warisan untuk bertanggung jawab atas buku takdir? Seseorang mendesis dan meraung, orang bermarga Xiao tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita saat itu. Apa yang bisa dia lakukan dengan benda sekecil itu? Seseorang bernada lembut, dengan irama jalan yang unik dan misterius, dan berkata sambil tersenyum, aku berbeda darimu. Aku telah menunggu pejabat pengangkatan baru untuk muncul. Aku hanya berharap dia bisa seperti Xiao Mingguan, seorang pria berkarakter, berintegritas, dan berintegritas. Seseorang dengan garis bawah, apakah dia seekor semut atau penguasa tertinggi? Aku tidak peduli tentang itu. Persetan denganmu. Dia belum menguasai buku takdir, penyihir tua kamu mulai menjilatinya. Pertengkaran itu terdengar sangat berisik, tetapi kali ini Su Yi mendengarnya dengan jelas. Hal ini membuatnya benar-benar yakin akan satu hal di dalam hatinya. Benar saja, sekelompok orang dengan asal-usul yang tidak diketahui telah ditekan dalam buku takdir ini. Terlebih lagi, orang-orang ini semua mengenal Xiao Jian, dan memperhatikan detail penjelajahannya terhadap buku takdir. Bahkan moralitasnya sendiri terlihat oleh orang-orang misterius itu. Semuanya, bayi kecil itu telah memperoleh rahasia untuk mewarisi buku takdir. Jika kalian membuat keributan seperti itu, apakah kalian tidak khawatir akan didengar? Tiba-tiba, suara seorang pria malas dan dalam terdengar, dia adalah seorang pendekar pedang, dengan keluhan dan keluhan yang jelas, dengan hati-hati mencatatnya untukmu, dan membuat daftarnya nanti. Tiba-tiba, suara yang berisik itu menjadi jauh lebih tenang. Oh, apakah kalian takut? Pria malas itu terkekeh, kalian, bagaimanapun juga, kalian masih terlalu takut pada petugas kehidupan, dan itu benar, di penjara oleh perintah begitu lama, tidak ada yang bisa berhenti takut pada petugas kehidupan. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mengangkat suaranya dan berkata dengan keras, bayi kecil, aku memanggilmu, apakah kamu berani setuju? My Novel. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.